Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjut belajar di tema 2. Udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini supaya siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan juga perindustrian. Langsung kita lanjut. Ada yang masih ingat perbedaan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab enggak? Oke, jadi hak itu merupakan sesuatu yang kita peroleh sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus kita laksanakan dengan seimbang. Kalian tidak boleh meminta hak kalian sebelum kalian melaksanakan kewajiban kalian. Jadi saling berkesinambungan ya antara kewajiban dan hak itu. Kemudian kalau tanggung jawab itu apa ya kira-kira? Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dan tanggung jawab ini merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama pada peserta didik. Kita lanjut. Jenis-jenis tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa itu tanggung jawab terhadap diri sendiri? Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu merupakan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia yang pribadi. Contohnya, kalian sebagai seorang pelajar memiliki tanggung jawab, harus mengerti dan menyadari posisi kalian bahwasanya kalau waktunya belajar itu kita harus belajar. Nanti kalau waktunya bermain juga ada waktunya sendiri. Begitu juga dengan mengerjakan tugas sekolah seperti PR. Itu sudah merupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa. Jadi sebelum kalian melaksanakan tanggung jawab yang lain, kalian harus memiliki tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Kemudian kita lanjut yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga ini adalah tanggung jawab yang menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan juga menjaga keselamatan di lingkungan keluarga kita. Contohnya yaitu seorang anak memiliki tanggung jawab kepada keluarganya untuk selalu menjaga dan melindungi nama baik keluarganya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara memiliki perilaku yang baik di lingkungan sekitar ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Apa itu tanggung jawab terhadap masyarakat? Tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat kita. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat itu, misalkan ada kegiatan minggu bersih di lingkungan masyarakat kita, kita harus mengikutinya dengan baik, mengikuti kerja bakti, membantu membersihkan selokan, kemudian menanam tanaman hijau di lingkungan sekitar. Itu termasuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap individu adalah warga suatu negara. Jadi dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Masing-masing individu ini memiliki tanggung jawab yang sama terhadap negaranya, seperti menjaga persatuan dan kesatuan negara dengan mengikuti hukum dan tata tertib berbangsa dan bernegara yang ditetapkan oleh negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu memiliki prestasi yang bisa dibanggakan untuk negara kita. Yang kelima, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, dilindungi, dibesarkan, dan diberi akal sehat, juga berbagai rahmat dan karunia-Nya, maka kita tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya, kita harus selalu bersyukur apapun yang kita miliki. Kemudian kita harus selalu melaksanakan perintahnya Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Kemudian kalau kita ingin memperoleh sesuatu, kita harus berikhtiar dan juga berdoa. Itu termasuk tanggung jawab terhadap Tuhan. Sekarang kita lanjut. Tanggung jawab kita terhadap warga masyarakat. Ada yang tahu tidak apa itu masyarakat? Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itu yang disebut sebagai masyarakat. Masyarakat itu intinya itu bahwasanya orang yang ada di lingkungan sekitar kita itu termasuk sebagai masyarakat. Terus bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu? Contohnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat dengan cara mengikuti setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah yang pertama, kita bisa mengikuti kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Kemudian kita bisa ikut membantu untuk menanam pohon di sekitar lingkungan kita supaya lingkungan masyarakat kita tetap asri ya. Kemudian ada lagi yaitu melaksanakan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Silakan kalian perhatikan peta Indonesia tersebut. Indonesia itu kan memiliki 34 provinsi. Dan Indonesia itu disebut sebagai negara maritim karena 2/3 wilayahnya itu merupakan daerah perairan. Sedangkan Indonesia itu juga disebut sebagai negara agraris karena memiliki pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Jadi menurut peta tersebut kondisi geografis Indonesia itu sangat beragam. Ada wilayah daratan dan juga perairan.
Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu belum? Oke, kalau belum tahu, disimak baik-baik ya. Kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jadi tanpa adanya kegiatan ekonomi, kalian tidak akan bisa membeli pakaian, tidak bisa membeli makanan, karena tanpa adanya kegiatan ekonomi kita tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian apa saja jenis usaha ekonomi masyarakat itu? Ada pertanian dan perkebunan atau yang disebut sebagai agraris. Kemudian peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan juga pelayanan jasa. Yuk kita pelajari satu persatu ya dari jenis usaha ekonomi masyarakat ini. Yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan atau agraris. Karena Indonesia itu disebut sebagai negara agraris atau memiliki pertanian dan perkebunan yang sangat luas, sehingga bercocok tanam dan memanen hasil pertanian itu sangat penting di lingkungan masyarakat Indonesia itu. Bisa menjadi sebagai usaha ekonomi masyarakatnya. Seperti contohnya itu padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan juga karet. Itu gambar yang di atas adalah pertanian, menanam padi. Kemudian yang kedua itu adalah perkebunan teh. Sekarang kita lanjut peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya seperti daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jadi kegiatan peternakan ini dapat dilakukan dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Kalau di dalam skala kecil itu biasanya yang membuat peternakan itu hanya masyarakat biasa. Sedangkan kalau di dalam skala besar itu biasanya yang memiliki perusahaan besar dan ataupun pemerintah. Kita lanjut di perikanan. Secara umum usaha perikanan ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan perikanan air darat dan perikanan air laut. Apa bedanya perikanan air darat dan air laut? Kalau perikanan air darat itu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Nah, perairan darat ini ada yang disebut sebagai perairan air tawar dan juga perairan air payau. Seperti contoh ikan lele, nila, mujair, gurami, dan juga bandeng. Sedangkan kalau perikanan air laut yaitu usaha mendapatkan ikan yang berasal dari pantai atau laut seperti udang, kerang, rumput laut, dan lain-lain. Kita lanjut ke pertambangan. Dilihat dari kondisi geologinya, wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kemakmuran hidupnya. Jadi untuk pertambangan ini ada dua jenisnya, ada yang dinamakan pertambangan batu bara dan juga pertambangan minyak. Yang di atas itu gambar pertambangan batu bara ya. Kemudian yang kedua itu gambar pertambangan minyak. Oke, kita lanjut ke kehutanan. Hutan itu berperan penting sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dan juga sebagai tempat resapan air hujan. Jadi tanpa adanya hutan, ada tempat untuk tempat tinggal untuk
hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dan juga tidak akan adanya resapan air hujan yang baik. Cara meningkatkan hasil hutan yaitu dengan cara menanam berbagai macam tumbuhan seperti kayu, yaitu kayu jati dan juga kayu mahoni. Itu ya gambarnya. Tetapi akhir-akhir ini masih banyak sekali orang-orang yang menebang hutan secara sembarangan. Mereka sudah lupa bahwasanya hutan itu sangat penting bagi kehidupannya. Kita lanjut ke perindustrian. Perindustrian adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Seperti pada contoh itu pembuatan sepatu ya. Pembuatan sepatu itu tidak langsung dalam bentuk sepatu yang bagus seperti itu, tetapi dari bahan-bahan mentah, menyiapkan kayak bahan kainnya, karetnya, dan lain-lain. Kemudian barulah menjadi sebuah sepatu yang biasanya kita pakai. Sekarang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yaitu dari orang yang memproduksi barang menuju ke orang yang menikmati barang atau menggunakan barang tersebut. Jadi kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu negara, tetapi juga dilakukan antar negara. Ekspor atau impor itu biasanya di bahasa lain dari perdagangan di satu negara dan juga antar negara. Kita lanjut di pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah bentuk pelayanan terhadap masyarakat atau konsumen. Jadi contoh seseorang yang memiliki usaha ekonomi dalam pelayanan jasa itu seperti halnya guru, kemudian dokter, perawat, tukang jahit, dan juga tour guide wisata ya, yang mengarahkan di tempat wisata itu menyalurkan pelayanan jasa. Cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Bu Sari ya, supaya Bu Sari lebih semangat lagi membuat materinya untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.